Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-temanku semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah ya dari apa? Dari godaan syaitan. Godaan syaitan yang apa? Yang terkutuk gitu. Berapa kali Anda baca a'udzubillah setiap hari? Berapa dalam Anda mulai sedikit demi sedikit memahami maksud dari a'udzubillah minas syaitonir rajim. Teman-teman, mari kita sama-sama belajar ya. Kita minta berlindung kepada Allah. Ini wajar. Wajar banget. Kenapa? Karena kita kan makhluk ciptaan Allah ya. Ya. Jadi yang paling kuat, yang paling nomor satu untuk dimintain perlindungan itu ya yang menciptakan kita dong, ya kan? Wajar aja, normal aja. Jadi ngapain kita minta perlindungan sama patung gitu kan? Ngapain kita minta perlindungan sama pohon besar, kuburan gitu? Jadi kita langsung minta perlindungan kepada Allah. Dari apa? Dari godaan syaitan. Setan yang terkutuk. Terkutuk itu apa sih? Kita belajar bareng-bareng ya. Jadi terkutuk itu yang terkena kutukan gitu. Kutukannya itu apa? Dibenci Tuhan. Jadi setan itu dibenci Tuhan. Dikutuk atau bernasib malang dan kesengsaraan. Jadi bernasib malang dan kesengsaraan. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya setan itu dikutuk dan bernasib malang? Karena sombong, teman-teman. Jadi setan itu bukan karena tidak takut kepada Allah. Setan itu takut, sangat takut. Mungkin lebih takut dari kita. Dia takut, tapi ketika dia disuruh keluar dari surga, ya kan? Itu karena dia sombong. Disuruh apa? Disuruh sujud kepada Nabi Adam. Di sini sujud ini bukan menyembah, tapi tanda hormat. Tanda hormat kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, si setan itu bilang, satu, aku diciptakan lebih dulu dari Adam. Kedua, aku dari api, sementara Adam dari tanah. Masa api nyembah sama tanah gitu. Jadi unsur sombongnya ini, sombong dua. Yang pertama itu diciptakan lebih dulu ya. Jadi hati-hati nih kalau yang merasa aku kan senior gitu, aku kan lebih tua dari kamu, itu ada tetesan kesombongan itu di situ, ya kan? Yang kedua, diciptakan dari api, masa nyembah tanah gitu. Nah, jadi bukan karena setan itu tidak takut sama Allah ya, takut sekali. Nah, akhirnya dikutuklah setan. Nah, tapi setan minta dispensasi sama Allah gitu. Dispensasinya apa? Umurnya dipanjangin. Jadi tidak akan mati sebelum kiamat. Bayangin teman-teman. Kalau kita itu sekarang ini
penduduk bumi itu 7,5 miliar yang masih hidup. Jadi kalau dari Nabi Adam yang sudah pada meninggal itu berapa miliar. Nah, setan itu beranak pinak tetapi tidak ada yang meninggal sampai kiamat. Bisa dibayangin berapa perbandingan antara setan dan manusia. Nah, karena kita minta berlindung kepada Allah, jadi kita jangan sombong, jangan takabur bahwa kita bisa melawan setan sendirian. Tetap kita memperkuat diri kita sendiri, tapi kita tetap minta perlindungan kepada Allah gitu. Perintah Allah gimana? Perintah Allah, hendaklah kamu meminta perlindungan. Itu ada di An-Nahl 98. Dari hal-hal yang negatif. Nah, negatif ini apa aja? Negatif ini bersifat batiniah. Batiniah. Contohnya, mau baca Quran nih, mau baca Quran. Nah, mau pamer, ya kan? Mau dengan maksud biar rumahnya adem, sering dibacain Quran. Kita pengen tahu artinya, bisa juga. Atau ingin mendapat pahala untuk diri sendiri, untuk orang tua, ya kan? Nah, batiniah ini itu ada di batin, Pak. Jadi setan itu kan bergerak melalui darah, dan dia bisa menyelinap di sop-sop sholat jamaah kita. Nah, makanya tadi saya tanya, berapa kali dalam satu hari Anda membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kalau saya bilang sesering mungkin, karena dia sudah nyegat di darah kita. Setiap bisikan-bisikan, pikiran-pikiran itu hadir. Itu setan itu udah ready melencengkan pikiran-pikiran kita. Ya. Jadi tapi tenang aja, karena setan itu makhluk, kita juga makhluk. Siapa takut gitu aja. Wadul aja sama yang menciptakan kita. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Nah, ini saya jelaskan dulu. Saya sharing dulu ya. Cara setan untuk menggoda kita. Pertama, itu dengan cara tasyin ya. Tasyin itu menghiasi. Zayin menghiasi. Itu yang perbuatan buruk jadi terlihat baik. Kalau mencuri itu selalu ada pembenaran. Misalnya Anda atau seorang mau mencuri, itu ada pembenaran yang itu seolah-olah itu baik. Loh, ini kan cuma sedikit Mas, gitu misalnya gitu. Ya kan? Loh, ini kan saya sesuai dengan jasa-jasa saya. Saya korupsi kan, jasa saya udah berlimpah-limpah. Korupsi segini 271 triliun masih seimbang dengan kehormatan saya gitu. Jadi perbuatan buruk dihiasi. Kalau bahasa kita adalah ada pembenarannya gitu. Itu yang pertama, cara yang pertama. Yang kedua, dengan talbis. Talbis itu menipu, Pak. Jadi pokoknya jangan percayalah. Tipuan-tipuan setan itu jangan percaya. Yang buruk adalah baik. Yang baik adalah buruk. Itu tipuan. Iya kan? Mau belajar, diajak ngopi sama teman. Besok ada tugas harus diselesaikan, diajak kongko, diajak tongkrong sama teman-teman. Itu tipuan gitu. Enak banget nih.
kerja lembur, capek gitu. Masalah tugas besok aja lah. Kita main-main dulu. Entar, akhirnya tugasnya nggak selesai. Taswif itu menunda taubat. Itu. Taubat bisa dilakukan jika sudah tua gitu. Ya kan? Ditunda-tunda terus, mundur gitu. Nanti aja. Ngaji, nanti aja. Masih ada waktu. Tenang. Sekarang happy-happy dulu gitu. Masih muda kok. Orang muda kan senang-senang dulu. Boleh dong senang-senang. Itu namanya taswif, menunda taubat gitu. Berikutnya membisikkan kejahatan. Caranya gimana? Anda dibuat iri, Anda dibuat dendam, Anda dibuat nafsu gitu. Jadi setan tinggal nyentil aja, bisikin kejahat. Itu orang tengil banget, hajar gitu. Wah, sakit itu kalau bos ngomong kayak gitu ke anak buah. Wah, itu paling kejam itu. Dendam aja. Besok lewat mana pulangnya? Pentung aja gitu. Bunuh aja gitu. Dendam itu. Jadi membisikkan kejahatan. Kemudian bisa juga dengan cara lain, membuat lupa larangan, membuat lupa. Sudah dibilangin jangan zina, lupa. Lihat yang rambutnya panjang, lihat yang wangi, lihat yang goyang-goyang, lupa, dibuat lupa gitu. Hati-hati. Menumbuhkan harapan palsu. Jadi harapan tapi palsu. Ini sering gitu. Jadi janji-janji ada keuntungan. Janji-janji ada keuntungan. Udah, ambil aja uangnya. Nggak apa-apa kok. Gitu. Kan itu kalau dikumpulin nanti kamu jadi kaya. Kayanya dari apa namanya itu? Yang terima uang dari suap gitu. Jadi palsu. Uang setan dimakan belis gitu. Uang setan dimakan iblis gitu. Janji-janji biasalah. Wah, ini kalau kamu mau mendapatkan jabatan ini paling cepat itu pergi ke dukun, Pak. Pergi ke dukun, nanti dikasih air, siram-siram tuh, bersih-bersihkan mejanya, kursinya. Nanti enggak lama lagi kamu akan menduduki kekuasaan itu. Nanti kamu akan bahagia kalau apa? Kalau jadi menggantikan posisi dia. Tapi enggak ada janji-janji itu dipenuhi, enggak ada. Kalau tumbalnya ada biasanya. Dan memalingkan dari jalan Allah. Paling lagi. Mau sholat dalam perjalanan, ayo di masjid, nanti aja. Kanan jalan kok, lurus lagi. Ada lagi, udah penuh, lurus lagi. Akhirnya jumatannya terlambat. Menyusupkan rasa bangga. Nah, ini hati-hati ini. Hati-hati. Jadi walaupun Anda, maaf ya, saya nggak bermaksud apa-apa, untuk kebaikan aja. Ustadz, kiai, pak guru, pengajar yang muridnya semakin banyak, ya kan, yang pengikutnya semakin banyak, setiap dia jalan semuanya menunduk, santrinya cium tangan gitu. Itu hati-hati karena itu akan menyusup di situ, menumbuhkan rasa bangga. Jadi bangga dengan posisi jabatannya.
posisi perannya sebagai kiai, posisi perannya sebagai ustadz, posisi perannya sebagai pak guru, bu guru, atau apapun lah istilahnya, pelatih gitu, itu muncul rasa bangga. Jadi begitulah caranya setan. Jadi ada berapa cara nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cara. Dan tadi masuknya itu melalui aliran darah kita, Pak. Jadi kalau Anda mengucap auzubillah minasyaitonirrajim berkali-kali, bahkan saat sholat Pak, sholat pada waktu takbiratul ihram awal udah khusyuk, udah membayangkan aku dilihat Allah. Kalau kamu nggak bisa membayangkan Allah, bayangkanlah Allah melihat aku. Udah itu, udah khusyuk itu. Tapi begitu mau salam, jadi inget, oh aku lagi nggodok banyu, oh kunciku ternyata di sini. Jadi setiap Anda terpaling pikiran Anda untuk tidak khusyuk, itu Anda harus auzubillah. Walaupun itu tidak ada tuntunannya baca auzubillah terus di dalam sholat. Pak, masa bilang auzubillah terus? Wallahu alam, saya nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Tapi kalau ketika saya mau terpeleset itu, ya Allahu Akbar, aku mengakui kebesaranmu ya Allah, sambil aku membayangkan kira-kira saya sangat kecil sekali. Jadi kalau Allah Maha Besar, berarti saya kecil gitu. Sami Allahu liman hamidah, Maha mendengar engkau ya Allah. Gak seperti saya, kadang dengar, kadang enggak. Tapi kalau Allah itu mendengar terus. Demikian ya, jadi sering-seringlah mengucap auzubillah minasyaitonirrajim. Lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk. Terima kasih. Assalamualaikum.